bagaimana rule of law dalam ini adalah aspek penegakan hukum itu banyak dipertanyakan oleh para rohaniwan, budayawan, bahkan seniman terkait misalnya terkait dengan keputusan MK saja. Keputusan MK ini adalah sesuatu yang harusnya Mahkamah Konstitusi. Kenapa butuh mahkamah? Ya karena politisi-politisi ini sering menggunakan aspek aturan hukum yang tidak adil sehingga memberikan ruang yang tidak sama antar kontestan pemilu. Yang mana itu motif dari undang-undang itu sangat partisan, sangat politik yang lebih pada kepentingan individu dan kelompok. Maka butuh Mahkamah Konstitusi. Nah, keputusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi instrumen politik yang seolah-olah ini hanya untuk mengegulkan kepentingan meloloskan Mas Wali Kota Gibran. Nah, akibat inilah kemudian warna kepala negara, warna kepala pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo dikhawatirkan ada kecenderungan seperti halnya di proses Mahkamah Konstitusi akan cenderung menjadi kurang adil atau kurang netral. Tapi secara pribadi saya kenal Pak Jokowi dan juga dari PDI Perjuangan. Saya sangat yakin, sangat percaya sebenarnya pola-pola penggunaan kekuasaan ya, karena Pak Jokowi sekarang adalah penguasa. Penguasa ini kekuasaan yang begitu besar, jejaring yang begitu besar, resources yang begitu besar, pengaruh yang begitu besar, ini tidak mungkin dipakai untuk terkait dengan politik elektoral pada saat Pilpres nanti. Kalau ini dipakai, itu bisa dipastikan menjadi sangat tidak adil dan sangat berpengaruh dan menjadi pemilu ini bukan hajatan rakyat, tapi menjadi hajatan domestik yang itu hanya di lingkaran kekuasaan. Dan ini ada satu setback, satu kemunduran yang sudah kita reform sejak 98. Dan apakah itu yang akan diciptakan oleh seorang Jokowi dari track record yang ada? Tidak mungkin. Karena 2014, 2019 saya melihat langsung bagaimana netralitas daripada Pak Jokowi itu sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Apakah ini akan dihancurkan suatu legacy yang demikian baik ini dengan ketidaknetralan Pak Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara? Saya kira tidak. Walaupun kecenderungan dan kecurigaan itu ada. Saya kira itu. Ya itu luka batin yang begitu mendalam di Gianyar kan Pak Joko Widodo didukung penuh oleh masyarakat Kabupaten Gianyar yang hak pilihnya sekitar 370.000 yang Pak Jokowi menang 97%. Kan lucu, presiden yang dia dukung, masyarakat yang didukung, di situ mayoritas adalah PDI Perjuangan, ya kan? Yang menang di atas 80%. Kemudian benderanya diturunkan dengan kehadiran presiden yang dia menangkan. Itu di bawah mempunyai cara pandang luka batin yang kuat terhadap peristiwa itu. Dan seolah-olah dipersepsikan itu adalah ketidaknetralan aparat, dalam hal ini adalah ada polisi dan ada anggota TNI yang sebenarnya kedua aparat ini tidak dalam posisi menurunkan baleho. Karena menurut penjelasan presiden maupun pejabat gubernur itu adalah Satpol PP. Tapi sekali lagi bahwa cara-cara semacam itu sudah diluruskan oleh Pak Joko Widodo bahwa satu itu kewenangan dari masing-masing kepala daerah. Yang kedua, apa sih sulitnya membangun komunikasi antara partai politik yang mempunyai baliho dengan aparat pemerintah daerah yang kebanyakan adalah PLT ya, yang bisa membangun komunikasi politik. Dan itulah bagian daripada schooling politik dan pendidikan politik, bagaimana kontestasi ini tidak diwarnai berbagai kecurigaan dan juga membangun komunikasi yang baik. Saya melihat peristiwa itu luka batin pasti ada di dalam masyarakat di Gianyar. Tapi sekali lagi bahwa peristiwa ini harus menjadi satu catatan bagaimana kehendak baik kita menjalankan fungsi pemerintahan termasuk fungsi presiden di dalam pemilu tadi tetap menjaga netralitas. Netralitasnya seorang presiden ya netralitasnya polisi, ya netralitasnya TNI, ya netralitasnya pejabat
bupati dan gubernur, ya netralitasnya aparat negara yang memang itu penuh ada banyak kekuasaan di wilayah presiden, saya kira itu. Ya, kami sudah terbiasa menghandle masalah-masalah semacam ini. Kalau keputusan ketegasannya ya pasti dipecat, ya kan? Ketegasannya karena Mas Gibran sudah menjadi anggota partai lain, dan itu tidak hanya melanggar ADART partai, tapi juga melanggar undang-undang partai politik karena setiap warga negara sebagai kontestan pemilu juga harus menjadi salah satu anggota partai politik. Nah, mengenai timingnya, memang ini kan tidak dalam ruang hampa. Ya, pemecatan-pemecatan bisa juga dimainkan dengan playing victim untuk mencari popularitas. Itu saja. Tapi sikap dari partai dalam proses menegakkan disiplin partai ini pasti ada ketegasan terkait dengan status Mas Gibran. Hanya timingnya saja, kan ini tahun politik, PDI Perjuangan juga tidak mau dimainkan sebagai playing victim. Dan persoalan Mas Gibran ini kan sudah cukup panjang, sehingga di dalam Rakernas, di dalam Rakornas ada kecenderungan Mas Wali Kota Gibran akan menyeberang itu sudah menjadi pembicaraan umum. Jadi keluarnya Mas Gibran ke PDI Perjuangan dan bergabung dengan Partai Golkar sudah tidak lagi menjadi konstruksi di dalam internal PDI. Saya percaya bahwa pemberhentian itu pasti akan dilaksanakan, dan kenapa belum disampaikan ke publik, ya karena ini tahun politik. Kita tidak ingin itu menjadi playing victim buat seorang Mas Wali Kota Gibran, seorang didolimi. Pertanyaan sebaliknya, harusnya dengan kesadaran diri dan menjaga kehormatan diri Mas Wali Kota Gibran, kan juga sebaiknya mengembalikan kartu tanda anggota Partai PDI Perjuangan itu ke kantor partai. Karena toh sudah tidak ada gunanya lagi, karena Mas Gibran juga sudah berpindah pada partai lain, saya kira itu.